162 post a komen. Bab 131. Kenapa orang ini ada di sini? Bahkan jika Anda tidak mengeksposnya, Anda tidak perlu berpura-pura menjadi bawahan kemudi. Saat mata mereka bertemu, Ye Lingtian, Raja Nanjiang, sedikit mengangguk ke Ye Chen. Ye Chen tahu betul bahwa begitu dia memiliki masalah pada platform seni bela diri, Raja Nanjiang pasti akan terungkap dengan cara apapun, atau bahkan mengambil tindakan. Pada saat ini, Ying Qing datang dan mengangkat portofolio di tangan Yang Kepala pergi ke ibu kota untuk menyetujui dokumen. Jika terjadi kesalahan, yakinlah, Tuan Ye, saya tidak berani menyakiti Anda. Apakah orang-orang ini tidak percaya pada diri mereka sendiri? Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat itu, ada keributan dari kerumunan. Ye Chen mengikuti suara itu dan menemukan 3 lelaki tua berjas tang berjalan menuju platform seni bela diri. Aura seni bela diri pada ketiganya sangat kuat, dan yang di tengah bahkan lebih menakutkan. Ini sebenarnya pembangkit tenaga listrik aerodinamis. Pihak lain pasti akan memasuki ranah master selama beberapa dekade. Sangat berbahaya. Ini adalah orang terkuat yang Ye Chen temui di Jiangcheng setelah dia meninggalkan tempat itu. Orang tua itu adalah salah satu wasit kali ini, Yuan Jingfu. Realm Ye Chen saat ini berada di puncak lantai 8 Realm Kaiyuan. Meskipun dia akan menembus Qi Realm, itu masih belum cukup untuk memenuhi pembangkit tenaga listrik Qi Realm yang sebenarnya. Ketiga lelaki tua itu melirik Ye Chen dengan ekspresi kusam, dan kemudian, ketika mereka hendak mendekati platform seni bela diri, kekuatan mereka mengembun dan melompat langsung ke platform seni bela diri sepanjang 3 meter. Sangat tenang. Seorang guru sejati. Dengan satu tangan ini, banyak prajurit bertepuk tangan. Wajah keriput Yuan Jingfu penuh dengan kedinginan, tangan kanannya terangkat tinggi, dan kelima jarinya tiba-tiba tertutup. Penonton langsung hening. Diam. Paksaan yang kuat, siapa yang berani menyinggung? Tuanku, Yuan Jingfu, sebagai salah satu hakim dari platform seni bela diri kali ini, saya harus berusaha untuk bersikap adil, menjaga ketertiban, dan mengakhiri segalanya. Jika seseorang menghancurkan keseimbangan platform seni bela diri, tidak peduli apa status mereka, mereka akan dibunuh. Dua lelaki tua lainnya juga mengatakan hal serupa. Melihat Ye Chen mengerutkan kening, Jin Lengyan menjelaskan, ini adalah aturan platform seni bela diri, 3 di atas adalah 3 hakim dari platform seni bela diri kali ini, yaitu Yuan Jingfu, Wang Xixin, Wu Xiangming. Perlu disebutkan bahwa 3 semua orang telah memasuki 500 teratas dari peringkat Grandmaster Huaxia. Yuan Jingfu Yuan Lao adalah yang paling menakutkan. Dia pernah masuk 400 besar daftar Grandmaster. Adapun peringkat saat ini, tidak ada yang tahu. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah memasuki 300 teratas, dan beberapa orang mengatakan bahwa dia terluka dan jatuh dari 400. Tapi ini tidak penting, yang penting adalah Yuan Lao adalah wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Arti dibalik kata-kata Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan terlalu besar, melihat seluruh provinsi Jiangnan, tidak banyak keluarga dan kekuatan yang berani menyinggung. Nanti kalau ada kesempatan, usahakan menyenangkan orang ini, paling tidak dengan sopan. Faktor subjektif orang ini sangat penting bagi Anda. Ye Chen mendengus dingin. Dia seperti apa? Kenapa aku harus senang? Ketika Jin Lengyan mendengar ini, dia hampir menutupi mulut Ye Chen dengan ketakutan. Jika Yuan Jingfu mendengar ini, Ye Chen hanya akan mencari kematian. Dan Wu Xiangming, kamu juga harus memperhatikan. Keluarga Wu adalah keluarga seni bela diri di Provinsi Jiangnan. Ini memiliki latar belakang yang kuat. Jika kamu mengenal orang ini, itu akan bagus. Jika orang ini ingin melindungimu, maka Chen Baoguo tidak akan berani menyentuhmu. Jin Lengyan ingin mengatakan lebih banyak, tetapi bel berbunyi di platform seni bela diri. Suara agung Yuan Jingfu terdengar. Ye Chen, Chen Baoguo, silakan masuk ke ring. Detik berikutnya, Chen Baoguo melangkah keluar dan datang ke ring. Penonton tiba-tiba bertepuk tangan. Tuan Chen, perkasa. Tuan Chen, bunuh sampah keluarga itu. Kemudian, Ye Chen juga datang ke platform seni bela diri. Dalam sekejap, ada ejekan di mana-mana, dan beberapa orang bahkan mulai mengejek Ye Chen tanpa ampun. Bagaimana sampah semacam ini layak menginjakkan kaki di panggung seni bela diri dengan Grandmaster Chen? Apa-apaan ini? Diperkirakan orang ingin menjadi panas sebelum mereka mati dan naik ke panggung seni bela diri. Tidak peduli hidup atau mati, itu sepadan. Haha, ini pertama kalinya aku melihat metode mencari kematian seperti ini. Tepat ketika kerumunan itu bersumpah, Wu Xiangming melirik kerumunan, berisik. Jika ada yang berbicara omong kosong lagi, bunuh mereka secara langsung. Kerumunan itu benar-benar sunyi.
Wu Xiangming mengeluarkan dua perjanjian hidup dan mati untuk Ye Chen dan Chen Baoguo untuk menandatangani dan menggambar sidik jari mereka. Di platform Martial Dao, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Semuanya dilakukan. Jika korban tidak diurus, seharusnya tidak ada lagi kebencian, kata Wu Xiangming. Terima kasih, Tuan Wu telah bekerja keras. Chen Baoguo membungkuk kepada Wu Xiangming dengan senyum tersanjung. Wu Xiangming mengabaikannya, melirik Ye Chen yang acuh tak acuh, menghela nafas dalam-dalam, dan langsung kembali ke cincinnya. Detik berikutnya, bel berbunyi. Platform seni bela diri, secara resmi dimulai. Chen Baoguo memandang Ye Chen, matanya penuh dengan darah dan kemarahan, bagaimana mungkin anak-anak dan cucu-cucu saya menyinggung Anda, saya akan membunuh Anda. Ye Chen mengangkat kepalanya dan melirik Chen Baoguo dengan acuh tak acuh, inilah yang mereka minta, sama seperti aku akan membunuhmu hari ini, keluarga Chen di Jiangcheng akan menjadi sejarah. Mendengar kalimat ini, tidak hanya Chen Baoguo yang tertawa, tetapi semua penonton tertawa. Ini jelas merupakan akhir sepihak, dan Ye Chen benar-benar mengatakan bahwa dia ingin membunuh Chen Baoguo. Sialan tidak bangun. Jin Lengyan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya, Ye Chen ini masih berbicara besar ketika kematiannya sudah dekat. Senyum Chen Baoguo mengeras, dan niat membunuhnya yang dingin dilepaskan, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan atau tidak, tetapi saya ingin melihat jenis anjing yang dilahirkan oleh anjing Ye Tianzheng. Kata-kata itu jatuh, dan Chen Baoguo bergerak. Cahaya dingin di matanya cerah, dan dalam sekejap, energi keluar, dan momentum seluruh tubuh dilepaskan. Sangat kuat. Setelah 10 tahun berpisah, Tuan Chen sangat menakutkan ketika dia mulai. Anak ini akan mati dengan satu gerakan. Di bawah panggung, seseorang menghela nafas. Merasakan momentum, Ye Chen sedikit mengernyit, kekuatan Chen Baoguo lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mati bagiku. Chen Baoguo meraung, angin tinju bersiul, dan harimau itu kuat, dan menabrak langsung ke wajah Ye Chen. Kecepatannya sangat cepat, membuat Ye Chen tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia tahu bahwa Ye Chen kejam dan tegas, jadi dia harus membunuh dengan satu pukulan. Tinju menghujani seluruh langit, dan Chen Baoguo terus menggulung debu platform seni bela diri. Momentumnya seperti pelangi. Melihat pukulan itu akan mengenai Ye Chen sedikit menyipitkan matanya, menghindari pukulan di satu sisi tubuhnya. Chen Baoguo sangat marah di dalam hatinya, dan ketika dia membalikkan langkahnya, dia membantingnya dengan pukulan lain. Tapi Ye Chen bisa dengan mudah menghindar setiap saat. Sepertinya dia sedang menggoda Chen Baoguo. Suara sorakan asli di lapangan berangsur-angsur melunak, dan mata semua orang sedikit terkejut. Ketika Chen Baoguo menghadapi anak ini, dia tidak membunuh satu pukulan. Sebaliknya, mereka dipimpin oleh hidung. Kamu bajingan, jangan bersembunyi jika kamu memiliki kemampuan. Chen Baoguo sangat marah di dalam hatinya, dan wajahnya mengerikan. Gerakan Ye Chen sangat aneh, dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian orang ini. Sial. Sangat membuat frustrasi. Bab 132. Aku hanya ingin melihat bagaimana sampah yang disebut Tuan Keluarga Chen. Sekarang, aku tidak perlu melanjutkan membaca. Ye Chen tidak lagi mengelak, berubah menjadi bayangan di tempat, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Detik berikutnya, dia pergi menemui Chen Baoguo. Tinju terkepal, angin kencang bersiul, dan ada suara robekan yang dalam di udara, dan niat membunuh yang sedingin es pecah sepenuhnya. Chen Baoguo mencibir, dan pukulan yang sama meledak. Pukulan ini, kekuatan yang kuat langsung merobek pakaiannya. Kekuatannya menakutkan. Kekuatannya rusak. Tuan Chen terlalu bagus. Anak itu berani menghadapi Chen Baoguo, dia hanya mencari kematian. Keluarga Jiangcheng Ye tidak memiliki masa depan, haha. Keluarga sampah ini ditakdirkan untuk dihilangkan. Melihat konfrontasi Ye Chen dan Chen Baoguo, kerumunan itu gempar. Mata Yingqing di bawah panggung sangat serius. Selama ada masalah dengan Ye Chen, dia pasti akan naik ke panggung, dan dia tidak akan berhenti untuk menyelamatkan Ye Chen. Ye Lingtian, Raja Nanjiang di belakang kemudi, juga tersapu oleh energi, dan niat membunuh yang dingin menutupi penonton. Selama dia ada di sana, tidak ada yang bisa memindahkan ketua aula. Bukan siapa-siapa. Bang! Akhirnya, di panggung seni bela diri, kedua tinju itu tiba-tiba bertabrakan. Buat pop yang membosankan. Wajah mengerikan Chen Baoguo tiba-tiba berubah warna. Dia merasakan gelombang yang sangat kuat datang. 1000 pon kekuatan anti kejut datang dari lengan. Mau tak mau aku membiarkan dia menarik napas dalam-dalam. Bagaimana bisa? Jika dia tidak menggunakan teknik rahasia untuk menghilangkan sebagian dari kekuatannya, dia mungkin akan kehilangan seluruh tangannya.
Tapi gelombang udara masih jauh dari selesai. Chen Baoguo merasakan gelombang darah, dan di detik berikutnya, seluruh orang berbalik beberapa meter. Melihat bahwa dia akan jatuh dari panggung seni bela diri, Chen Baoguo mengubah tinjunya menjadi cakar dan mengikatkan diri pada batu di tepi platform seni bela diri. Pada saat ini, seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Mata semua orang melebar tak percaya. Dengan satu pukulan, Chen Baoguo, yang telah berada di dunia seni bela diri kuno selama beberapa dekade, hampir kalah. Jin Lengyan tercengang. Pikiran Yingqing kosong, dan tangannya berkeringat sambil memegang dokumen itu. Sudut mulut Ye Lingtian di bawah topi berpuncak membentuk senyuman. Bagaimanapun juga, Hallmaster adalah Hallmaster. Dia tidak pernah merindukan siapapun. Dalam sekejap, orang banyak bereaksi, dan terjadi kegemparan. Pukulan Ye Chen tidak hanya menghancurkan kekuatan Chen Baoguo, tetapi juga menghancurkan persepsi Ye Chen oleh para prajurit yang hadir. Poin kuncinya adalah Ye Chen baru berusia 20-an. Chen Baoguo pada platform seni bela diri pucat, dan matanya hampir merah darah. Pembuluh darah di lehernya meledak. Menatap Ye Chen seperti serigala lapar. Inilah yang kau paksa aku lakukan. Aku tidak ingin menggunakan trik itu kecuali terpaksa, tapi tidak ada yang bisa kulakukan sekarang. Bahkan jika aku membayar harga yang menyakitkan, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Tangan. Chen Baoguo tersenyum muram. 10 tahun yang lalu, saya mendapat buku seni bela diri tentang kultivasi, dan saya memilih untuk mundur di Gunung Wei tanpa ragu-ragu. Sekarang, saatnya untuk mengungkapkannya kepada dunia. Kata-kata itu jatuh, dan napas yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuh Chen Baoguo. Niat membunuhnya luar biasa dan momentumnya tinggi. Ekspresi Jiang Yuanli dan Yuan Jingfu di kejauhan berubah. Ini bukan seni bela diri dari dunia seni bela diri kuno. Ye Chen secara alami menemukannya, dan dia tahu asal-usul keterampilan bela diri ini lebih baik daripada semua orang yang hadir. Ini adalah keterampilan bela diri seorang kultivator. Dan nilainya tidak lemah. Dia juga akhirnya mengerti arti kata-kata Chen Baoguo sekarang, karena prajurit dan pembudidaya kuno sangat berbeda, dan tian mereka lemah. Begitu mereka menggunakan seni bela diri semacam ini, mereka pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada organ dalam mereka. Menghancurkan telapak setan guntur. Chen Baoguo meraung di mana-mana. Seluruh orang melompat tinggi. Pukulan terkuat meledak seketika. Bumi bergetar, dan embusan angin tiba-tiba menggulung. Medan magnet di sekitarnya benar-benar tidak teratur pada saat ini. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang yang hadir sangat berubah. Karena telapak tangan ini benar-benar memicu penglihatan. Setelah dipukul, Ye Chen mungkin tidak memiliki tubuh yang utuh. Dalam sekejap, telapak tangan Chen Baoguo tampak mengembang beberapa kali. Jatuh dari langit. Ada lebih banyak cahaya. Ye Chen, kamu harus mati. Ye Chen mengangkat kepalanya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan ringan, aku telah melihat gerakanmu tidak kurang dari 100 kali. Detik berikutnya, Ye Chen menggulung aura mengerikan, dan dantiannya melonjak dengan energi sejati, dan dia mengundurkan diri. Depresi mendalam muncul di platform seni bela diri. Sialan Anda. Bang. Dalam sekejap, seluruh platform seni bela diri bergetar. Suara tumpul besar bergema di seluruh dunia. Debu bergulir, dan seluruh dunia tampaknya menutupi langit pada saat ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Semua orang menahan napas, tidak tahu apa yang terjadi di panggung seni bela diri. Gugup sampai ekstrim. Orang itu, Ye Chen, seharusnya tidak memiliki mayat. Susuran di kejauhan berkata dengan suara gemetar. Dia tahu betul bahwa apakah Ye Chen selamat atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa dikacaukan oleh keluarga Chunya. Apa? Jeritan lama terdengar, dan kemudian Chen Baoguo, berlumuran darah, terbang terbalik, dan menabrak pilar batu di sudut platform seni bela diri dengan keras. Pilar batu itu patah di tempat. Ada ledakan keras. Pada saat ini, orang banyak menarik napas dalam-dalam. Chen Baoguo benar-benar kalah. Dan kerugiannya sangat lengkap. Pada saat ini, asap dan debu berangsur-angsur menghilang, dan sosok seorang pemuda yang bangga dengan dunia muncul di depan semua orang. Pria muda itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, matanya acuh tak acuh, dan seluruh orang tampaknya memiliki aura berada di atas alam semesta dan menghadap semua makhluk hidup. Tanpa cedera. Gambar yang tiba-tiba ini seperti kepalan tangan yang tidak terlihat, dan itu akan membombardir hati semua orang yang hadir. 2 pukulan. Pada platform seni bela diri, Ye Chen hanya membuat 2 gerakan. 1 gerakan hampir menjatuhkan Chen Baoguo dari platform seni bela diri. Trik lainnya adalah langsung menghajar Chen Baoguo hingga hampir mati.
Monster macam apa ini? Otak Jin lenyap menjadi kosong. Dada terus bergetar. Dia telah memikirkan akhir yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen bisa mengalahkan Tuan Besar Chen Baoguo dengan momentum yang menghancurkan. Bahkan jika Ye Chen mulai berlatih dari rahim ibunya, dia tidak bisa begitu menantang. Pastor Jin, yang duduk di sebelahnya, meraih kursi dengan 5 jari, dan sandaran tangan kursi berubah menjadi serbuk gergaji. Jika dia berdiri di atas panggung dan bertarung melawan Chen Baoguo, apakah dia mungkin bertahan saat lawan menampilkan seni bela diri semacam itu? Sama sekali tidak mungkin. Leng Yan, kali ini, aku yang salah paham. Setelah waktu yang lama, Pastor Jin menghela nafas, seolah-olah dia adalah remaja tua. Di panggung seni bela diri, Ye Chen berjalan menuju Chen Baoguo, dia tidak bisa membiarkan orang yang mengancam seperti itu hidup. Dia memadatkan energi sejati di tangannya, dan tepat ketika dia akan menembak, sebuah omelan terdengar. Sampai intinya tercapai, jangan bunuh siapapun. Itu adalah Yuan Jingfu. Yuan Jingfu telah berjanji pada Chen Baoguo bahwa dia tidak akan membiarkannya mati, jadi tentu saja dia harus berdiri saat ini. Ye Chen melihat niat membunuh di belakangnya, dan dengan cepat melangkah mundur, untuk menghentikan dirinya sendiri. Yuan Jingfu benar-benar menggunakan jurus pembunuhnya. Berarti,